Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat galeri usaha? Hari ini kita berkunjung di salah satu kediaman dari Bapak Baso Ripal yang ada di Maros, di mana beliau ini masih muda, kurang lebih umurnya sudah 39 atau 40 tahun, di mana beliau ini salah satu pengusaha yang berkecimpung di bahan-bahan kue, dan di mana bahan-bahan kue ini termasuk salah satu usaha yang sangat menjanjikan, karena mau tidak mau dalam setiap harinya pasti kita akan mencicipi atau memakan memakan kue yang telah dibuat oleh para ibu-ibu yang rajin buat kue. Jadi hari ini kita berbicara tentang kiat-kiat atau usaha-usaha yang beliau geluti dalam usaha kue ini, bahan kue ini, di dalam kehidupan seharian beliau ini berdagang di pasar-pasar. Nah, dan di mana beliau ini setiap harinya dengan tekun pagi hari setelah salat subuh, beliau ini bergegas ke pasar untuk menjajahkan dagangannya, bahan-bahan kue. Dan kita akan berbicara tentang histori beliau ini, asal muasalnya dari jualan bahan-bahan kue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ini Pak Haji. Iya. Jadi alhamdulillah Pak Haji, kami ini dari galeri usaha berkunjung di tempat Bapak ini bertujuan untuk memberikan menanya-nanya tentang apa sih usaha-usaha bahan-bahan kue ini, atau asal muasalnya Bapak mau berkecimpung dalam usaha kue ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kepada pemirsa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat saya. Jadi awal mulanya itu saya mulai berdagang itu sekitar tahun 2015. Iya, 2015. Waktu itu saya masih bujang ya, belum menikah. Saya menikah itu di tahun 2019. Jadi awal mulanya itu saya cuma berdagang di lapak-lapak kecil ya, kontrak-kontrak dengan di lapak-lapak kecil dengan salah satu pedagang-pedagang yang memang juga alurnya sama dengan yang saya geluti saat ini. Jadi 2015, sekarang tahun berapa? Ini sekarang 2021. Jadi sudah berjalan hampir sekitar berapa tahun? Bapak 2015. Berarti sudah 2015 sih awalnya kita memulai Iya. dagang begitu. Dan sekarang sudah alhamdulillah ya. Kurang lebih ya 6 tahun lah. Ya kurang lebih sekitar segitu. Ya. Itu awal mulanya modal awal ini. Iya. Apa saya cerita modal awal? Silakan Pak. Modal awal itu 6 juta. 6 juta Pak ya. Ya, 6 juta itu terus saya putar dan saya terus kembangkan sesuai permintaan pasar. Iya. Awalnya itu saya menjual bawang, perlengkapan dapur. Iya, perlengkapan. Terus di awal tahun 2019 kemudian saya mulai beralih jual bahan-bahan kue. Bahan kue Pak ya. Ya, bahan campuran kue. Artinya 2015 baru memulai bahan-bahan kue. 2019. 2019. Nah, awal mula usaha itu 2015. 2015. Ya, dengan modal sekitar 6 juta. Gitu. Terus Bapak kenapa bisa beralih ke bahan kue? Nah, itu awalnya itu di tahun 2019. 2019 Ya, ya. saya menikah sama istri itu, disitulah kami mulai merubah Oh iya. untuk menggeluti usaha Bahan kue. Oh iya. Nah, kebetulan pada waktu itu ada juga saudara Iya. kakak ya yang sukses di bidang itu, maka daripada itu saya juga mencoba ya. Artinya mencontoh-contoh saudaranya. yang contoh saudara yang sukses. Iya.
Jadi kalau ada yang ingin mencoba sesuatu, lihatlah orang-orang yang sukses dulu. Ya, sebagai contoh Sebagai inspirasi. inspirasi untuk termasuk saya ini, alhamdulillah ya. Ya. Kalau ada yang mau mencontoh ya boleh. Ya, tapi itu harus dengan ketekunan dan kerja keras. Betul sekali. Jadi, Karena tidak ada usaha itu yang dilalui ya, dengan instan ya. perlu Butuh proses. Ya, proses. Betul, Pak. Jadi untuk setelah melewati proses-proses tersebut di lapangan ini, apakah memang pembelinya atau peminatnya untuk bahan-bahan kue memang ini bagus prospeknya atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah untuk bahan-bahan kue itu sangat bagus ya. Jadi kalau ada yang ingin coba itu, ini salah satu usaha yang sangat menjanjikan. Karena kebutuhan masyarakat untuk membuat kue itu sangat hari demi hari itu semakin berkembang. Apalagi kalau di awal-awal mau masuk itu bulan suci Ramadan, Wah, itu permintaan pasar. pemakaian luar biasa, Pak. Iya, permintaan untuk bahan kue itu luar biasa melonjak. Kalau sebelum kita lanjut, Pak, saya mau bertanya, memang modal berapa sih untuk jualan-jualan bahan kue ini? Modal-modal yang disiapkan untuk berjualan kue? Untuk modal bahan kue itu sekitar modal awal ya. Ya, modal. Itu sekitar 10 juta lah. Tapi kan itu bertahap. Tidak langsung kita pakai 10 juta. Betul. Paling kita pakai sekitar 3 juta. Terus ada lagi bahan yang masuk. Ya. Jadi berputar. Oh, diputar ya? Ya, istilahnya seperti itu. Kalau pengolahannya nih, Pak, kalau kan ada 10 juta. Ya. Ini berarti ini 10 juta dipecah-pecah ya? Ya, Beli misalnya terigu, gula pasir, minyak, Iya. Dan bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan kue. Iya. Itu dibeli di mana itu, Pak? Bahan-bahan seperti itu, atau diantarkan oleh sales atau Bapak sendiri yang cari? Untuk pengadaan barang itu ada memang khusus ya, sales yang kita bisa hubungi untuk order barang ya. Apa yang kita mau order coklat batang, semacam TBM itu kan semacam bahan-bahan kue itu sudah lengkap. Itu dari Makassar turun ke Maros. Kebetulan saya tinggal di Maros, jadi biaya transportasinya juga itu ada. Jadi harganya kita di situ. Anggaplah dikasih satu kartonnya itu 150 ya. 150, satu per kartonnya itu isi 10. Nah, kita bagi berarti awal modalnya itu, modal daripada bahan kuenya itu 10.000 per picis kan seperti itu. Nah, kita bisa lempar ke masyarakat itu sekitar 12.000, 13.000 ya seperti itu. Jadi bahan-bahan kue ini ada memang distributornya yang berbeda-beda di setiap produknya, atau memang satu toko yang menyiapkan produk-produk itu sendiri seperti itu? Nah, jadi produknya itu berbeda-beda ya. Nah, satu item itu anggaplah semacam ini ya. Ini kan semacam bahan kue ini, TBM ini pengembang. Ini distributornya beda. Nah, ini satu barang seperti ini itu distributornya beda juga. Jadi ini juga semacam gula ini. Ini beda yang bawa juga, ini beda kampasnya. Beda di sini. Kampasnya beda, Pak ya? Iya. Berarti beda. banyak yang datang, Pak ya? Banyak. Banyak. Jadi itu enaknya itu karena kita menunggu saja. Menunggu barang kita order kan seperti itu. Jadi sangat menjanjikan lah untuk. Jadi pemirsa, ini sedikit gambaran mengenai jualan-jualan kue atau bahan-bahan kue. Bahwasanya sales yang sudah ada produknya itu mereka mendatangi Bapak beliau Baso Ripal untuk menawarkan produk-produknya. Jadi kalau teman-teman yang atau bapak-bapak atau saudara-saudara yang ingin berjualan bahan-bahan kue, jadi nggak perlu khawatir mengenai produk-produk apa saja, karena sales ini akan berdatangan untuk mendatangi untuk menawarkan barang-barang tersebut. Jadi begini Pak, selama Bapak berjualan, kira-kira
apa-apa saja yang barang-barang yang paling diminati atau barang-barang yang paling dicari, Pak? Khusus untuk bahan kue itu peminatnya hampir rata ya. Tidak ada barang-barang yang kayak seperti ini yang unggul, tidak ada. Tapi semua rata. Semua ya. Ya. Karena ini salah satu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Apalagi kalau kita sudah memiliki langganan penjual kue, kue-kue jajanan itu sudah sangat enak. Oh iya, berarti sudah ada langganan ya? Ya, sudah ada langganan. Terus kendala yang biasa dihadapi nih Pak di lapangan seperti apa biasanya? Ada barang yang rusak atau gimana nih? Kalau ada Cara barang komplainnya yang, gitu. kalau ada barang yang rusak, terkadang kita retur ya. Kita, ada retur Pak ya? ya? Ada returnya. Kalau untuk kendala-kendala, saya rasa dalam menjalani ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena ya paling kendala-kendala semacam cuaca saja ya. Kalau hujan itu biasa pembeli ya kurang bahannya ke pasar. Tapi kalau hari-hari biasa tidak hujan atau cerah, itu banyak pembeli. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Kurang lebihnya itu untuk berjualan kue memang ya bolehlah kita bermodalan 10 juta bahkan di bawah 5 juta. Tapi kita harus tahu bagaimana cara memanage daripada pengaturan keuangan itu sendiri. Bahan-bahan yang mana yang paling dicari dan pembagian stok-stok barang itu harus terpenuhi. Jadi salah satunya yang perlu diperhatikan dalam usaha bahan kue ini, kita harus bisa mengatur bahan-bahan yang akan kita jual di pasar. Karena kalau kita sudah mengetahui tentang prospek kedepannya seperti apa, maka kita akan lebih efisien lagi kalau kita menerima barang yang langsung dari para sales yang distribusi dengan harga murah. Maka kita akan mengetahui berapa pendapatan yang bisa kita dapati dari setiap produk-produk tersebut. Nah, terus bagaimana Pak kalau masalah ini barang misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa apabila barangnya rusak bisa diretur Pak ya? Bisa dikembalikan dengan yang baru seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi usaha bahan-bahan kue ini ternyata juga ada returannya, bisa dikembalikan apabila sebelum rusak. order itu kan kita sudah komitmen ya, sudah sama perjanjian dari awal. Ya, dan sama kamu seperti itu. Iya, luar biasa kalau sekali. ada yang bocor, kita komplain ini ada bocor. Salahnya bilang tidak apa-apa kita. Wah, luar biasa sekali. Sekarang pertanyaan yang paling penting nih Pak. Kira-kira ini omset Bapak per pasar ini kira-kira berapaan Pak ya? Bagaimana coba kita dengar ya. Kalau omset per pasar itu tergantung ya. Tergantung dari banyaknya pembeli. Kalau hari-hari semacam hari biasa itu ya pemasukannya tidak seperti hari-hari raya. Hari besar gitu ya. Kalau mau masuk Idul Fitri itu itu permintaan untuk bahan-bahan kue itu luar biasa. Kalau untuk hari-hari biasa ya seperti itu. Mungkin kalau hari-hari biasa itu Pak, mungkin pendapatannya mungkin ada 1 juta 2 juta lah atau gimana? Ya alhamdulillah ada. Kalau hari-hari biasa kan seperti itu. Kalau hari-hari raya mungkin lebih daripada itu ya Pak? Ya mungkin lebih. Tergantung juga penyediaan barang. Kalau stok barang juga. Barang juga. Jangan sampai pembeli banyak stok barang yang kurang. Stok barang yang kurang itu yang baru saya perlu kita dengarkan seperti itu. Jadi usaha adalah bagaimana kita bisa memanajemen daripada pengaturan bahan-bahan, teknik penjualan ataupun teknik pemasaran sehingga barang yang kita jual ini bisa laku di pasaran. Dan seperti itu. Jadi setiap penjualan yang kita jual di masyarakat, terutama bahan-bahan produk kue ini memang sangat mendukung sekali untuk prospek perdagangan ke depan. Jadi kalau bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian ingin melakukan jual beli bahan kue, maka bapak-bapak tidak perlu khawatir. Semua ada jalannya, ada caranya. Tergantung kita sejauh mana kita mau usaha dan kita tidak malu bertanya kepada orang-orang yang telah menggeluti yang terdahulu. Seperti itu Pak ya. Jadi alhamdulillah
itulah sedikit pembicaraan mengenai kipas-kipas kisah seseorang pengusaha sukses yang telah bergelut di bahan-bahan kue. Semoga ini menjadi inspirasi besar bagi masyarakat, apalagi dalam keadaan pandemik sekarang ini, COVID-19 belum jelas. Jadi untuk jadi bahan pertimbangan Bapak sekalian, bagaimana untuk senantiasa kita berjuang untuk bertahan hidup untuk kebutuhan anak keluarga kita. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan ya boleh di kolom komentar, dan jangan lupa sahabat Galeri Usaha subscribe-nya ya, dan like, bunyikan loncengnya supaya bisa kita ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.